Hari Minggu pergi ke gereja. Kita berdoa dengan sepenuh hati. Marilah kita memohon kepadanya. Tambahkanlah iman kami. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus. Dan berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 17 ayat 5 sampai 10. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-27. 5 Oktober 2025. Sekali peristiwa Yesus setelah selesai memberikan pengajarannya, para rasul bertanya kepadanya, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Yesus, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepadanya, waktu hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku, sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, selamat berhari Minggu. Semoga Anda sekalian, kita semua dimampukan oleh Tuhan. Dan kita punya niat yang teguh untuk pergi ke gereja, berekaristi, misa, ibadah sabda, dan juga berdoa. Entah di bukan di Kombas, tapi di stasi-stasi, atau mungkin di pusat paroki. Dan semoga dalam doa-doa kita, dalam permenungan kita terus berdoa untuk mereka, saudara-saudari kita yang tua, yang lansia, yang sakit, yang masih kecil kita doakan, yang dalam masa pertumbuhan. Juga untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Dan juga kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan teman hidup yang tepat. Kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam pelayanan pastoral, untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan di dalam pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, menolong, menguatkan, membimbing mereka untuk menemukan solusi dan jalan keluar terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan semoga Anda semua tetap bertekun dan setia dalam devosi kepada Bunda Maria dalam doa Rosario Suci, supaya kita bersama Bunda Maria mampu merenungkan misteri kelahiran, hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Dan semoga doa-doa kita senantiasa dengan penuh keseriusan dan kebaikan hati kita berdoa dan didengarkan oleh Tuhan. Dan kita juga terus mendukung dan berdoa untuk segenap umat paroki Santo Petrus Karangsenang Timika dan segenap panitia persiapan tabisan Imam Keuskupan Timika. Semoga mereka diberikan kesehatan yang baik, rezeki yang secukupnya, dan semangat iman, persaudaraan, dan kebaikan hati, serta semangat tanggung jawab untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Dan kiranya bahwa nasihat yang disampaikan oleh Yesus yang tidak ada di dalam kutipan bacaan Injil hari ini, hanya para rasul, para murid merespon, tambahkanlah iman kami. Apa sebenarnya nasihat Yesus? Nasihat Yesus
Dalam ayat pertama dikatakan bahwa sesuatu yang mustahil bahwa manusia itu tidak jatuh ke dalam dosa karena kemanusiawian kita, karena dosa asal kita. Maka ada banyak sekali kemungkinan untuk kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa orang yang menyebabkan sesamanya berdosa itu pantas untuk mendapatkan sesuatu hukuman, katakanlah, bahkan menjadi sangat ekstrim yang dikatakan oleh Yesus. Diikatkan sebuah batu kilangan di lehernya lalu dia dilemparkan ke dalam laut. Maka menjadi peringatan untuk kita juga supaya kita tidak menyebabkan orang lain jatuh ke dalam dosa. Tetapi sekiranya bahwa kita semua sebagai pribadi-pribadi beriman, kita juga diingatkan oleh Yesus bahwa kalau ada orang yang bersalah, kita menerima dia dan mengampuni dia. Jadi meskipun ada orang yang keliru, ada yang berdosa, ada yang bersalah, Yesus menegaskan, mengingatkan, kita wajib mengampuni, memaafkan orang yang bersalah. Dan tentu saja bahwa itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Menjadi pribadi yang baik, tidak menyebabkan orang lain berdosa. Dan kemudian kita berusaha supaya kita mengampuni mereka yang berdosa, mereka yang bersalah. Maka para murid meresponnya dengan tambahkanlah iman kami untuk bisa menjalankan tugas itu. Dan ternyata jawaban Yesus di luar harapan, katakanlah, di luar ekspektasi. Yesus mau menunjukkan bahwa iman itu bukan hanya berkaitan dengan soal sesuatu yang spektakuler, yang hebat, yang luar biasa, lalu selesai. Tidak. Tetapi Yesus mau menunjukkan, menegaskan dalam bacaan Injil di bagian-bagian berikutnya, bahwa menjadi orang beriman ini menjadi seperti hamba yang tekun melaksanakan tugas pekerjaannya terus-menerus sampai akhir. Dan dilandasi dengan sebuah motivasi, dengan sebuah semangat. Kami ini hanya hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan, selesai. Tidak ada motivasi, tidak ada pikiran lain, perasaan lain. Tidak ada niat untuk dipuji, untuk menjadi hebat, untuk menjadi spektakuler. Itu artinya beriman. Kita melaksanakan tugas perutusan kita, tugas panggilan kita, tanggung jawab kita sebaik-baiknya dan terus-menerus sampai selesai. Kapan? Sampai kita berhadapan muka dengan Allah dan mempertanggungjawabkan waktu dan kehidupan kita. Maka semoga sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita senantiasa memiliki kerendahan hati, memiliki motivasi, memiliki disposisi batin. Saya ini adalah hamba yang tekun dan terus melaksanakan tugas apa yang seharusnya saya lakukan. Tidak ada motivasi, keinginan menjadi spektakuler, menjadi luar biasa, atau diagung-agungkan. Apakah ini mudah? Tidak. Maka para rasul meminta, tambahkanlah iman kami. Maka semoga doa para rasul juga menjadi doa kita. Tambahkanlah iman kami, supaya kami menjadi hamba yang tekun melaksanakan tugasnya dengan motivasi yang jernih, dengan motivasi yang luhur, dengan motivasi yang simpel, dengan motivasi yang sederhana. Bukan keinginan menjadi spektakuler, menjadi diagung-agungkan, apalagi mengharapkan diberi ucapan terima kasih. Memang sangat manusiawi. Kadang-kadang kita sudah berbuat banyak, mengapa orang tidak mau sedikit saja berterima kasih? Ternyata Tuhan persis mengarah kepada hal yang sangat mendalam dalam hidup kita. Semoga bahkan kecenderungan untuk memiliki keinginan
orang lain berterima kasih kepada kita pun hendaknya itu dibersihkan dari dalam pikiran, dari dalam hati kita. Kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna, hanya melakukan apa yang harus kita lakukan. Itulah pengejawantahan iman akan Yesus Kristus. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.